Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, ampunten lahir batin ya, Bu ya. Iya, ampunten pisan dunia akhirat ridho. Iya. Sahabat-sahabat, teman-teman dan saudaraku, saya bersama Ibunda di hari Idul Adha 1442 Hijriah. Bu, waktu kecil Bu Anto usia 2 tahun di tempat tidur, dan Bu sering cerita ke murid-murid Bu di SD, ya kan? Tentang kisah cerita Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar, sehingga sering diperingati sebagai hari raya Idul Kurban. Ceritain lagi dong, Bu. Ceritanya gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebelum terjadinya Idul Kurban, ceritanya Nabi Ibrahim asalnya orang yang terkaya, paling kaya di negeri Mekah. Setiap tahunnya sering menyembelih unta dan kambing. Orang kaya, Bu ya? Iya, terkaya, paling kaya lah di negeri Mekah. Puluhan unta, ratusan kambing disembelih tiap tahunnya. Iya. Pemimpin, orang kaya, dermawan. Iya. Jadi itu. Iya, Bu. Terus, Bu? Terus kata rakyatnya, "Hei Ibrahim, itu tidak sayang, cenah. Untanya sama kambingnya disembelih terus tiap tahun, cenah. Itu nanti habis, cenah, untanya sama kambing, cenah. Disedekahkan." Dan disedekahkan untuk rakyatnya yang sangat butuh. Iya. Jangankan harta benda, kata Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim. Jangankan harta benda. Seandainya aku punya aku anak disuruh dikorbankan, aku siap. Aku korbankan anakku juga, cenah gitu. Nah, terus jadi sekiranya punya anak, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dikorbankan. Iya. Aku siap untuk korbankan anakku. Iya, Masya Allah. Nah, jadi setelah dari Siti Hajar, terus hamil, terus melahirkan, singkatnya ya. Dikaruniai seorang putra, anak laki-laki namanya Ismail. Jadi sudah umur beberapa tahun dari lahir, waktu anak kecil, usia anak-anak lah ya, tahun 6 tahun, tahun 7 lupa tahunnya Maya ya. Nah, lagi itu, seneng-senengnya. Ya seneng-senengnya. Ya. Nah itu dia lupa janjinya sama Allah. Nah kemudian malam ke-8 Zulhijjah ditegur sama Allah dalam mimpi. Nabi Ibrahim. "Hei Ibrahim, cina, kapankah akan menyembelih anakmu?" Cina gitu. Terus Nabi Ibrahim memikirkan mimpinya pagi-paginya ya. Nah disebut hari Tarwiyah, hari berpikir. Nabi Ibrahim. Pada saat menerima mimpi itu. Ya. Nah, terus dipanggil istrinya, "Wahai istriku Siti Hajar, semalam aku bermimpi bahwa anak kita nih Ismail harus disembelih. Laksanakan ayah jika itu perintah Allah. Jika perintah setan jangan." Gitu. Kata istrinya, Siti Hajar pada Ibrahim. Nah terus dipanggil anaknya Ismail. Sambil dielus-elus kepalanya, "Wahai anakku Ismail, semalam ayah bermimpi bahwa kamu itu harus disembelih." Gitu, ada suara gaib. Nah, terus kata Ismail anaknya, "Laksanakan ayah jika itu perintah Allah. Jika perintah setan jangan." Gitu. Nah, terus disebut karena memikirkan mimpinya Nabi Ibrahim hari
tarwiyah. Hari tarwiyah. Hari berpikir Nabi Ibrahim memikirkan mimpinya. Ya, apa benar apa gitu, enggak gitu. ini dari Allah apa dari setan? Mikir gitu sendiri ya, Bu, ya. belum terjawab lah ya. Belum terjawab. Sebut hari berpikir, hari Iya. tarwiyah. Tarwiyah. Nah, kita disunatkan puasa. Kalau puasa itu pahalanya sama dengan pahala 1 tahun. Nah, terus karena belum disembelih juga, malam ke-9-nya mimpi lagi. Nabi Ibrahim mimpi lagi tuh. Iya, ditegur lagi tuh. Ditegur Ada lewat suara, mimpi. Lewat mimpi. Ada suara. Ada suara tanpa rupa ya. Mhm. Hei Ibrahim, cenah. Kok belum juga cenah membeli anakmu kapan? Cenah gitu. Iya. Nah, pagi-pagi dipikirkan ya Allah. Katanya. Dipikirkan perintah siapa itu ya. Perintah Allah apa perintah setan. Iya. Nah, terus dalam hatinya ada jawaban sendiri. Oh, jangan ragu-ragu, Allah yang menyuruh. Iya. Nah, berarti hari Arafah. Hari Arafah. Arafah itu hari keyakinan bahwa mimpinya itu Nabi Ibrahim mendapatkan keyakinan. iya, Mimpi itu benar. Benar, perintah Dari Allah. Allah. Iya, Iya. dari Allah. Nah, udah itu malam ke-10-nya kan Iya. sebut hari bingung, hari nahar. Yaumun nahar. Ya, yaumun nahar bagaimana gitu. Gimana ya? Ya gitu caranya. Sekarang memikirkan caranya nih. Iya. Udah keyakinan, tahu suruh Allah. Cara melaksanakan itu bagaimana? Bingung, masih bingung. Nah, Iya. yaumun nahar, hari bingung. Nah, terus dia pikirkan, nah terpikir sendiri. Nah, dia nyiapkan golok, kain putih sama tambang. Tali. Nah, pagi-paginya hari ke-10 Dzulhijjah, Ismail didandangin pakai baju bagus, pakai minyak wangi ya. Masya Allah. Dirapihkan. Untuk menunaikan perintah Allah. Perintah Allah. Nah, terus Ismail berpesan kepada ibunya, Iya. Ibu sampaikan salam kepada teman sebayaku, cenah, bahwa aku mau meninggal, cenah gitu aja pesannya gitu. Terus berangkat Nabi Ibrahim Ismail. Kemana, Bu? Mau menuju ke penyembelihan ke Gunung Mina. Gunung yang disebut Mina, Gunung Mina. Iya, nah, berangkat. Begitu lagi berangkat, ada yang lari, setan, iblis. Setan. Ya. Waduh, di mana-mana setan Dah, selalu setan hadir eta. pada saat ada kebaikan dan niat baik. Siti Hajar tuh lihat tuh suamimu cenah. Nah, istrinya digoda tuh, istri Ibrahim. Sama anaknya itu tuh cenah udah jauh tuh pergi cenah. Bukan mau jalan-jalan cenah. Mau ini, mau nyembelih Ismail. mau mati anakmu, cenah mau disembelih tuh cenah. Bagaimana kata Siti Hajar, Bu? Siti Hajar ngambil batu gede, jeger aja dilempar batu matanya sebelah. Buta. Pecah buta matanya. Di mana ada sih cenah? Seorang ayah menyembelih anaknya, tidak mungkin cenah. Gitu, nggak percaya ke yang seru itu. Nah, belum berhasil juga tuh setan. Lari lagi. Ibrahim cenah sambil nangis jeritan. Tuh cenah. Ini anakmu kan satu-satunya dulu ingin punya anak, sekarang udah punya anak, masa mau disembelih? Nanti kamu nggak punya anak lagi, nangis dirayu tuh. Ibrahim sampai jeritan. Terus gimana? Nah, ngambil batu lagi, timpuk lagi. Sebelah matanya tuh yang kiri, ya tadi yang kanan. Sampai buta. Buta, jadi buta dua-duanya. Tinggal satu lagi tuh. Iya. Ismail cenah itu ayahmu. Kamu sebentar lagi mau melayang, nyawamu mau mati. Ayo cepet kabur cenah gitu. Ayo mumpung itu ayahmu lagi nggak ngelihat kamu cenah. Iya. Itu nanti. Lagi lengah cenah, cepetan lari cenah. Ngambil batu lagi, timpuk lagi nih. Kena ini yang nonjol jidatnya. Di mana ada seorang ayah menyembelih anak, nggak mungkin cenah. Nah, udah kompak semuanya ya, nggak tergoda. Akhirnya sampai di tempat penyembelihan. Jadi tetap melaksanakan perintah Allah. Cepat, walaupun digoda oleh setan, suami istri sama anaknya. Nah, tidak tergoda ya, rujukan setan. Nah, terus di hari penyembelihan di satu gunung Mina, Nabi Ismail itu ditidurkan. Dibaringkan. Diterlentangkan. Telentangkan. Ceritanya mau disembelih. Dia pesan ayah, dalam penyembelihan jangan ragu-ragu.
Biar keras cenah. Seret aja supaya gitu. Langsung ya, Masya Allah. Penyembelihannya ya, jangan ragu-ragu, jangan pelan-pelan ya cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Nah. Ibunda Hajah Raden Maskana. Bu waktu kecil sering ngajarin lagu menjelang bulan Zulhijjah, terutama Lebaran ya Bu. Cerita Nabi Ibrahim. Kita pengen dengar cerita waktu saya kecil, usia ya 2 tahun, 3 tahun, tentang keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam bersama Ismail dan Ibunda Hajar dengan nyanyiannya Bu ya. Iya. Mangga, gimana nyanyiannya Bu? Datang wahyu lagi sebagai ujian. Wahyu dalam mimpi harus dikerjakan. Ismail anak pertama yang disayang harus menjadi korban sembelihan. Nabi Ibrahim lalu memanggil Ismail, anakku tersayang, janganlah engkau bimbang. Relakan dirimu menjadi korban. Ayah menyembelihmu demi wahyu Tuhan. Lalu Ismail membaringkan diri, memanggil, wahai Ibrahim, cukuplah sudah yang engkau kerjakan. Ambillah 1 kambing sebagai gantinya. Ayah, laksanakan perintah Allah. Aku dengan sabar hati menerimanya. Tuh, dengan sabar. Nanti ayah, Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, nanti kalau menggesekkan golok, jangan pelan-pelan ayah. Biar keras. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar gitu aja. Ayah, jangan ragu-ragu, jangan pelan-pelan ayah. Nah, terus udah sampai di sebuah gunung Mina. Nabi Ibrahim kan bingung caranya bagaimana. Nah, bagaimana ya? Kambangnya belum dipasang. Pertama di ini dulu telentang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Jadi anaknya itu marah. Ayah, kenapa ayah pelan-pelan dalam penyembelihan? Mungkin ayah nggak tega ya. Lihat wajah aku cenah. Mimitina telentang. Udah nengkurap cenah aku. Gitu. Saran anaknya Ismail. Telungkup aja aku Telungkup aja. Kalau ayah nggak tega. Supaya ayah nggak ngelihat wajahnya Ismail. Gitu. Nah, belum dipakai juga kain putihnya. Supaya orang ngelihat ayah cenah. Telungkup Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mempan juga. Lucunya itu kekuasaan Allah ajaib itu. Kesel Nabi Ibrahim, golok yang gede itu dipukulkan ke batu besar, kan ada batu besar dekat gunung, jeger, hancur. Kurang ngajar cenah nih golok. Aku dari tadi udah ngos-ngosan 2 kali cenah. Udah capek. Udah dengan sekuat tenaga digorok-gorok tapi henteu mempan. Diketawain sama golok. Ibrahim bari seserian ke golok. Ibrahim cenah. Bagaimana aku mau mempannya atuh cenah. Habis aku dilarang sama Allah nggak boleh mempan. Lucunya. Iya, terus. Nah, belah 2 itu batu aneh ente. Iya. Blak aja batu belah 2. Nah, udah itu caranya berpikir lagi Nabi Ibrahim. Ini ditutup pakai kain putih. Ini tangannya diikat, kakinya diikat, direngkolkan gitu kumaha teh. Cara embek geuning busuk sedih teh. Miring digini. Itu tuh. Paling pasrah eta nya embek sok sedih ngomong makan. Terang cerita namanya. Terus digali lubang tuh sedikitnya. Untuk ini darahnya gali lubang supaya kucuran darahnya itu ke situ. Iya, nah itu waktu mau disembelih ya,
Nah ini kan ditutup nih. Matanya ditutup. Tutup. Ini udah diikat semuanya. Udah ngerengkol. Ini tangannya megang golok. Tangan Nabi Ibrahim. Terus udah dipegang. Udah dipegang ininya. Lihat anaknya mau berpasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hei, malaikat Jibril. Ambillah seekor kambing dari surga. Cukup sudah Ibrahim. Ujianku. Nggak usah. Simpan di dekat Ismail. Itu tangan Ibrahim pelan-pelan pindahkan ke leher kambing. Perang sana mana leher anaknya dipegang aja gitunya. Waduh semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ser aja. Darahnya murna. Dikiranya anaknya. Dikira anaknya. Terus takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dibuka kan tambang kayu bangun Ismail. Terus Ismail diginikan bareng pulang tuh ke rumah. Takbiran saja jalan teh. Istrinya kaget ada suara suami rencana itu. Dipantau. Takbir dengan jawab. Allahu Akbar. Istrinya juga takbir menyambut. Allahu Akbar. La ilaha. Itu sambil menggandeng Ismail. Iya. Tuh, dengan sambil keadaan selamat. Isinya bahagia aku. Yang mau meninggal tinggal hidup lagi. Nah, gitu. Sedih mau cerita mau air ngali korban mbak ngaringkuk ya Allah ku pasrah kan. Ingat cerita itu Bu ya. Ingatnya kan kita harus menyaksikan dalam pengorbanan. Karena itu Idul Adha disebut Idul Kurban, di mana peristiwa yang sangat legendaris dari seorang Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail, keluarga yang namanya diabadikan di dalam salah satu nama surat dan Al-Quran, surah Ibrahim, dan sekarang diperingati sebagai keluarga yang mempunyai tingkat keimanan dan ketakwaan, kepasrahan secara utuh kepada Allah. Apapun perintah, apapun kehendak dan iroda Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kunci kemenangan ya Bu ya. Yang didapat oleh keluarga ini. Itu atur nuhun ya Bu ya. Bu, semoga Bu sehat walafiat dan buat melihat kesabaran Embu sebagaimana kesabaran Ibunda Siti Hajar dalam berumah tangga, mendidik kami anak-anaknya ya Bu. Bu pengen cita-citanya apa sih untuk anak-anakmu, anak cucu, doa buat keluarga, buat para sahabat dan murid-murid Ibu. Coba doa. Waladun solihun, jadi anak soleh semua menjadi anak yang soleh, beriman dan bertakwa, pandai mensyukuri nikmat Allah, terus penuh kerukunan, kedamaian, dan juga penuh rasa iba dan kasih sayang dan berakhlakul karimah. Embu mendoakan anak mantu Embu, cucu Embu dan murid-murid Embu semoga dipanjangkan umurnya, sehat selalu lahir batin untuk ibadah kepada Allah, dan berlimpah jalan rezekinya yang halal dan penuh berkah, dan mengalami semuanya cucu cicitnya berhasil meraih cita-cita mulianya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kita bacakan surat Al-Fatihah ya. Nabi Ibrahim lalu memanggil Ismail, anakku tersayang, janganlah engkau bimbang, relakan dirimu menjadi korban, ayah menyembelihmu demi wahyu Tuhan. Lalu Ismail membaringkan diri. Allah memanggil, wahai Ibrahim, cukuplah sudah yang engkau kerjakan. Ambillah satu kambing sebagai gantinya. Perintah Allah ya Bu ya. Perintah Allah. Masya Allah. Demikian lagu saya ketika masa kecil sering diajarkan Ibunda di kelas, ketika mengajar di depan murid-muridnya, juga pada saat saya menjelang tidur di masa kecil, beliau masih ingat dan kami sering kangen sekali dengan lagu-lagu itu. Mungkin murid-muridnya Ibu Nah
Ibunda Hajjah Raden Maskana yang ada di berbagai wilayah. Pernah ingat ini? Kita sampaikan doa untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan sore ini di hari raya Idul Adha, mengiringi ayat Al-Quran di dalam surat berkurban yang diperintahkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Begitu banyak berlimpah ruah nikmat yang kita rasakan Allah berikan kepada kita. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kepada kita segala apa yang kita miliki, apa yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan pada saatnya kita juga diperintahkan untuk berkurban dan mendekatkan diri kepada Allah dengan doa, sholat, dan berbuat baik. Semoga di hari raya Idul Adha ini segala spirit, keimanan, ketakwaan, dan kesediaan untuk berbagi kepada sesama, berkurban untuk kepentingan yang lebih besar bagi kemaslahatan agama, kemaslahatan masyarakat, dan juga kebaikan bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.